guys, welcome back to Ruang Gelap. Dan di video kali ini gue nggak sendirian karena hari ini gue bersama. Ini gue samarin nggak namanya? Samain boleh, nggak samain boleh. Gak apa-apa samain, namanya diungkapin aja. Iya, udah nanti baca aja namanya di sini ya. Iya, di bawah. Oke, nah sekarang hari ini kita bakal bahas salah satu kampus di Jawa Barat. Iya. Dan ini ada pengalaman pribadi. Dan juga ada beberapa urban legend yang emang udah terkenal. Tapi kita nggak bakal sebutin universitasnya di sini sebagai ya hati-hati lah ya. Iya, maksudnya takutnya kan nggak menyinggung suatu pihak atau instansi. Benar. So awalnya nih gue mau bahas dulu beberapa urban legend yang gue udah temuin nih Kak. Bener apa enggak, dan mungkin lu juga sendiri pernah punya atau pernah dengar cerita yang sama. Pertama katanya di kampus ini tuh ada bis. Yang katanya tuh mistis, pernah mengangkut orang, salah satu mahasiswa pulang malam-malam naik bis ini, terus dia ditunjuk-tunjuk oleh orang. Jadi dia turun, pas dia turun itu dia nanya kenapa dia ditunjuk-tunjuk. Terus yang nunjuk tadi bilang, kamu tadi dibawa pocong. Jadi sebenarnya dia kira dia naik bus. Jadi ada orang lihat pocong bawa orang. Jadi dia tuh naik bus. Dia kira dia naik bus. Oh, cuman naik pocong. Ternyata dilihat orang lain naik pocong. Pocong online kali ya. Oke. Ya, itu pernah dengar nggak Kak? Sejauh ini sih belum dengar ada pocong nganterin anak ya di selama gue kuliah di kampus tersebut ya. Cuman kalau cerita yang beredar sih bukan ke bisnya ya, lebih ke arah emang situasi lingkungan di kampusnya aja sih sebenarnya sih gitu. Nggak spesifik ke objek tertentu kayak bis atau mobil atau kereta gitu sih. Karena katanya tempat bis ini dulunya tuh pemakaman yang digusur karena dijadikan wilayah bagian dari kampus. Oh, gue juga di sana juga nggak begitu cari tahu tentang lokasi di mana gue yang tapi belum pernah dengar, ini baru tahu dari cerita sekarang. Tahu pernah dengar, cuman ya baik lagi kan kita tujuan kuliah buat buat dapetin gelar sarjana, dapetin ilmu dari kawan-kawan. Jadi hal-hal kayak gitu kayaknya beberapa mahasiswa juga nggak terlalu kayak interest ke situ sih. Jadi kayak fokusnya emang yaudahlah kita kuliah aja. Kalau ke Menara Airnya pernah Kak? Pernah. Beberapa kali tuh Menara Air itu sendirian pernah, jogging pernah, bareng-bareng sama teman-teman juga pernah sih. Selama ini aman, nggak ada yang aneh-aneh Menara Air? Aman aja sih, aman. Karena rame-rame kali ya. Iya. Sendiri pun kan pagi-pagi. Katanya kalau misalnya malam-malam nengok ke atas, itu katanya suka ada penampakan di Menara Airnya. Nggak pernah tahu sih. Karena kalaupun kesana malam-malam sama teman-teman jadi lucu-lucuan doang sih jadinya. Oh, beda sih. Lucu-lucuan gimana? Kita nyari gitu kan. Sempet nyari. Dulu pernah kayak kita, jadi tuh dulu ada apa sih, mungkin kayak kalau zaman sekarang ekskul kali ya. Ekstrakurikuler kita bikin itu kayak Muay Thai. Jadi pulang Muay Thai itu sekitar jam 10, jam 11-an, dan kita pakai lokasi tuh di daerah yang belakang kampus. Dan di situ kita sering banget pulang malam-malam, jam 11 gitu kan, jam 10. Even untuk kayak futsal pun kita juga sering pulang malam gitu kan. Nah, ini kita sering banget kayak rame-rame satu mobil berdelapan, bertujuh gitu, kayak nyari-nyari, kayak nyari tahu aja gitu. Cuman jadi kan nggak tahu ya kalau ada efek-efeknya. Cuman selama ini sih nggak pernah. Tapi selama ini nggak pernah ketemu meskipun dicari ya? Alhamdulillah nggak pernah ketemu. Alhamdulillah, jangan sampai amit-amit. Terus mungkin terakhir aku pengen bahas danau. Ini kan punya danau nih. Iya. Dan danaunya ini pernah jadi tempat saksi bisu TKP dari sebuah kasus yang sampai sekarang belum terpecahkan. Oh, oke. Aware kan Kak sama kasus apa? Danau itu ada banyak kalau di kampus sebenarnya kan. Cuman balik lagi, biasanya kalau anak-anak, maksudnya mahasiswa dari dulu, mungkin dari zaman gue kuliah di sana sampai mungkin sekarang, ngelihatnya ya jadi kayak semacam pemandangan aja sih. Jadi kayak landscape buat mahasiswa lah dan masyarakat sekitar buat kayak nikmatin pemandangan di dalam kampus. Tapi emang rame ya Kak, sering istirahat di situ? Rame. Apalagi kalau danau yang kejadian itu bisa dibilang sering banget ada yang mancing di situ. Terus kadang kalau yang masyarakat sekitar yang sering kan kucing-kucingan gitu sama petugas-petugas kampus. Jadi kadang mancing di situ, kadang ada yang nongkrong sampai malam gitu sih. Zaman gue ya, kosraknya udah nggak ada deh. Udah sepi sih harusnya. Harusnya ada berubah. Karena gara-gara pandemi juga kan, jadi nggak ada, sama sekali nggak ada kegiatan di kampus, terus dibikin kayak online semua, jadi nggak pada ketemu kayak tatap langsung muka gitu, nggak ada sih. Oke. Nah sekarang nih kita masuk ke cerita pribadinya, gimana nih Kak? Ya baik lagi tadi, mungkin udah dengar juga perihal lokasi, jadi ini gue belum tahu nih ceritanya, sengaja nih gue tadi tahan-tahan, jangan cerita dulu karena gue juga pengen penasaran, mewakili para penonton di rumah ya. Jadi cerita ini tuh kira-kira pertengahan semester perkuliahan gue. Tahun berapa kira-kira Kak?
2012 ya harusnya ya. 12-13 mungkin. Maksudnya perkiraan di tahun 2012 lah ya. Jadi waktu itu kita, maksudnya gue dan kawan-kawan itu kayak semacam punya tugas deh untuk kayak ospekin lah beberapa mahasiswa baru di kampus itu. Jadi penerimaan siswa baru ya? Iya, cuman itu ada beberapa klasifikasi jobnya kan. Maksudnya ada yang bagian tugas, ada yang bagian apa, dan kita bagian ketertiban umum. Nah gitu, mungkin udah aware. Dan kita mungkin bisa dibilang untuk ospeknya ini sendiri pun kan dari pagi ya, Amira. Jadi jam habis subuh ya perkiraan. Kalau nggak salah kitanya, maksudnya buat kitanya. Mabanya sih jam 6 ya kalau nggak salah. Itu sudah stay di kampus, lalu agenda acaranya kira-kira sampai ya bisa dibilang setelah maghrib lah ya. Itu baru bisa dibilang usai semua gitu. Itu agendanya juga banyak, jadi nggak cuma kayak 1 hari 3 hari selesai gitu kan. Jadi ada berbulan-bulan, cuman lama banget ya? Iya, karena itu ada kayak semacam kayak mungkin kayak inaugurasinya lah ya, kayak setelah selesai semua acara selesai itu baru ada kayak penyelenggaraan acara puncaknya gitu. Cuman sih ya acaranya cukup fun, sejujurnya cukup fun, cuman mungkin tradisi kan. Apalagi mungkin kalau yang tahu fakultas yang gue kuliah itu adalah fakultas yang sangat menerapkan sebuah kultur lah, sebuah kultur, dan mungkin beberapa kampus dan fakultas juga punya hal yang sama gitu di perkuliahan gitu kan. Oke, itu sih paling. Kalau cerita dari awal sebenarnya, ini langsung gue buka aja nggak apa-apa nih? Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya tuh ceritanya itu kita tuh ngadain ospek. Jadi ya tadi sempat gue mention perihal ospek tuh pagi-pagi banget gitu kan. Jadi tuh gue dan beberapa kawan-kawan, ya puluhan lah ya, ada beberapa emang puluhan teman-teman di sana tuh datang ke kampus pagi. Ada yang datang jam 4, kalau gue kebetulan datang habis subuh. Pagi banget. Iya, karena kita harus ngelihat kayak beberapa mahasiswa comply nggak sama regulasi yang kita udah kasih. Kayak misalnya kayak semacam nggak boleh bawa kendaraan gitu kan, nggak ada yang boleh dianterin, ada sampai gerbang depan itu maksimal dianterin dan kawan-kawannya. Bahkan kayak semacam peraturan terkait dengan pakaian pun kan juga udah ada gitu kan. Jadi kita fokusnya ke biar tertib aja, kan namanya juga ketitipan umum kan. Gitu. Terus kita lakuin kayak semacam pemeriksaan lah. Jadi sebut aja temen gue inisialnya Wiro lah. Wiro. Jadi gue sama Wiro ini lumayan lucu-lucuan lah. Intinya buat lucuan kayak kita cari orang-orang yang emang punya nggak tertib nih terkait dengan hal-hal yang udah diatur sama regulasi yang kita buat dari mencari kesalahan maba ya? Mencari kesalahan? Enggak dong. Kalau mencari kesalahan kan ya bukan ke sana gitu kan. Lebih ke arah kita lihat dulu nih kira-kira mabanya salahnya apa. Karena emang di situ tuh ada kayak kita mungkin ada papan gitu, kayak ada kayak kesalahannya, misalnya kayak kesalahannya apa dan lain-lain. Dan kita juga ngasih kayak semacam penghargaan lah bagi mereka yang emang comply dengan regulasi. Iya, comply dengan regulasi yang kita dibuat oleh si panitia penyelenggara ospek itu. Cerita ini sebenarnya sih diawalin sama ketika kita cari mahasiswa yang itu, kita kumpulin beberapa gitu kan. Dan kita disuruh dibuat kayak semacam alarm lah ya namanya. Oke, namanya alarm. Jadi alarm itu ketika kita panggil namanya mahasiswa itu, atau mungkin sebuah istilah, dia harus ngelakuin hal yang kita udah ajarin sebelumnya. Jadi lu dan Wiro ini mengumpulkan anak-anak yang punya kesalahan, melakukan kesalahan, terus mereka ini punya alarm sendiri-sendiri. Punya alarm sendiri. Jadi kalau misalnya alarm ini dibunyikan, mereka harus ngapain? Jadi kalau alarm itu kita yang ngomong sih. Kayak misalnya kita teriak Amira gitu, ntar dia maju ke depan satu orang ini yang bisa kita ituin, terus dia ngelakuin hal yang kita suruh lah. Gitu. Nah, ke-triggernya ini adalah bisa nerima hal-hal yang di luar logika. Kalau gue pribadi, cuman semenjak kuliah kayaknya udah agak open. Sudah merasakan ya? Iya, karena mungkin di situ kan mungkin kayak ke-triggernya kan. Terus kayak yang kedua ya perihal kejadian-kejadian yang selama gue kuliah di sana gitu. Dulu apatis, setelah mengalami hal ini jadi memang ada. Bisa dibilang ya apatis, cuman masih nerima lah. Karena kebetulan kan gue juga keluarga dari Jawa. Jadi beberapa hal yang kultur dari Jawa juga masih gue pegang gitu kan. Nah, ini balik lagi ke cerita tadi itu. Awal ceritanya ini adalah alarm tadi. Jadi kita manggil beberapa mahasiswa yang melakukan kesalahan. Kita kumpulin di dalam suatu. Kita nggak kumpulin di dalam ruangan, kita kumpulin di luar ruangan. Kita pisahin dengan teman-temannya yang benar.
Jadi ada sekitar ya dari 300, misalnya 200-300 kita kira-kira cuman ya yang gue pegang kira-kira 10 lah. Nggak begitu banyak karena emang bisa dibilang anak-anak ini rajin-rajin sebenarnya. Anak maba-maba ini rajin-rajin. Mungkin sekarang umurnya udah pada kerja di beberapa perusahaan besar mungkin. Jadi ini mungkin cerita lama, mungkin buat yang ke-trigger semoga nggak ke-trigger lagi. Dengar cita-cita ini, jadi cukup kita lah yang jadi tahu. Jadi pelajaran lah ya. Jadi kebetulan gue sama Wiro ini sempat kayak disuruh buat lah kita buat alarm itu. Nah, karena kepikiran kita adalah pada saat itu kan lagi zamannya mistis-mistis. Dan gue sama Wiro ini nggak ada hal yang kayak nggak kepikiran ke arah sana. Saya kayak kepikiran ke arah hal yang nanti gue ceritain. Cuman ke arah hal yang ya lucu-lucuan aja, fun aja gitu kan. Bener-bener lagi have fun dan nggak mikirin hal aneh gitu kayak mungkin kalau ketemu sama teman-teman lama kan jadi kayak kita gini lucuan. Bukan berarti gue juga setuju sama hal-hal yang terlalu ospek gitu kan. Ya menurut gue ospek penting, cuman bagi gue ajangnya untuk senang juga lah ya. Ajang untuk senang juga harus diperluin sih, karena balik lagi kan perkenalan maba kan ke kuliah kan hanya sebatas buat kayak semacam pengenalan aja kan. Mengakrabkan diri lah ya Kak ya. Bukan hal yang suatu harus kayak ini gini terus kayak senioritas dan lain-lain. Menurut gue udah nggak lagi deh ke sana gitu kan. Udah bukan zamannya lagi lah gitu. Nah, baik cerita tadi tuh, jadi Wiro sama gue sepakat kita bikin kayak semacam alarm. Dan kebetulan yang di otak gue pertama kali gue disuruh bikin alarm itu adalah, gue mau bikin alarm kuntilanak gitu kan. Jadi kalau anaknya dipanggil jadi kuntilanak gitu? Jadi itu ada sekitar 2 orang, cewek dan cowok. Jadi 3 orang. Jadi satu tuh tugasnya jadi kuntilanak. Satu lagi tuh jadi kayak ibu-ibu gitu. Satu lagi jadi kayak yang kayak ustadznya gitu. Jadi alarm itu adalah alarm kuntilanak namanya. Jadi gue panggil lah kayak itu kuntilanak gitu kan. Ada ibu-ibu ketekat kuntilanak gitu, terus kayak histeris, terus yang ustadznya cabut kayak paku gitu di kuntilanaknya. Terus anaknya kuntilanak lari-lari gitu. Jadi misalnya dipanggil namanya, mereka bertiga ini harus acting gitu? Iya, di depan umum. Dimanapun, saya kayak kemarin itu waktu ospek itu di depan teman-temannya dia yang bener lah. Jadi mereka ini selalu ngikutin lu kemanapun lu pergi jadi itu? Nggak ngikutin gue. Nggak, tetap ikut ke agenda acaranya sih. Ikut agenda acara, tapi begitu lu panggil namanya, mereka harus langsung perform? Kebayang kan? Kebayang. Kebayang. Iya, ini mungkin agak konyol ya. Dari mana itu idenya? Idenya sebenarnya ide dari, mungkin kalau lebih sering gue dan Wiro tuh tipikal yang kita di satu tongkrongan yang emang suka nyetel film-film horor. Jadi kita sering banget kayak nginep di kampus, nginep di kosan atau siapa gitu, terus kayak nonton horor, entah film kayak zaman dulu kan ada film keramat, ada apa, film apa gitu kan. Jadi kayak wah seru nih gini-gini. Cuman nggak kepikiran ke arah sana. Gitu. Jadi ini agenda beruntun sih berhari-hari itu. Gitu. Perihal alarm tadi itu, ya sebenarnya ya itu kayak cerminan aja buat mereka yang ngelakuin kesalahan. Dengan tidak ngelakuin peraturan yang kita udah bikin itu, lalu mereka kayak semacam, yaudah kita ini aja, kita bikin kayak sanksi lah ibaratnya. Cuman sanksinya bukan sanksi yang terlalu administratif gimana, cuman sanksinya ada sanksi sosial yang tadi. Jadi mereka kayak malu kan, jadi kayak depan mahasiswa berapa ratus orang gitu kan. Ya cuman ya udah kayak gitu. Yang penting nggak ada kekerasan kan? No, nggak. Kita sama ini sih alhamdulillah di kampus gue nggak pernah ada kekerasan sih. Cuman untuk kayak mental sih ya cukup lah. Karena kan ketemu senior kan, sama lah kayak orang baru kan ketemu senior di kerjaan juga sama aja kan gitu. Cuman ya balik lagi ke cerita tadi itu, intinya sih emang kalau di acaranya itu memang ada berhari-hari. Cuman fokus kita itu di 3 hari. 3 hari aja, sisanya tuh bagian yang lain kayak mungkin ada kayak semacam belajar demo dan lain-lain gitu. Terus kayak menulis ilmiah dan lain-lain itu ada. Cuman bukan bagian gue, karena bagian gue adalah ketimban umum gitu. Jadi timbang acaranya rundown 3 hari aja di schedule-nya gitu. Jadi menjadi sapam selama 3 hari lah. Yes. Nah, mungkin ketika kita waktu itu manggil si anak ini. Jadi alarmnya dibunyikan. Alarmnya jadi gue teriak, anak gitu kan. Di suatu lapangan besar di situ kan, kita punya lapangan lah di belakang gitu kan. Terus yang 3 orang ini maju gitu, terus ngelakuin hal yang kayak gitu. Jadi kayak cabut. Si kuntilanak, si ibu dengan si ustad. Jadi ustadznya tuh kayak nyabut aku gitu, kayak kuntilanaknya lari dan kawan-kawan gitu kan.
ya udah tuh dimarahin kan. Jadi kayak dimarahin kayak lucu gitu kan, kayak bikin ke mereka mental mereka jadi kayak lo salah nih, lo harus benerin itu kayak jadi kayak mungkin apa ya, mungkin bisa dibilang kalau dari sisi gue mungkin kayak hal yang memalukan ya, cuman udah nggak cocok lah bagi gue. Apalagi sekarang ini kan kayak jadinya kan kayak semacam kayak semi bullying kan. Dan gue jujur waktu itu belum kayak mikir kayak wah ini kita bully, ini nggak ada hal untuk membuli orang, no, sama sekali nggak ada. Jadi fokus kita juga emang buat kayak fun aja waktu itu kan. Terus akhirnya selesai acara itu kira-kira mungkin sore lah ya, sore udah mulai jam maghrib. Kita dapat kabar dari teman kita yang bagian apa ya, kayak K3-nya lah ya. Kayak keselamatan sama kesehatannya gitu. Jadi untuk bagian kayak P3K-nya lah kalau bisa dibilang, kalau zaman kuliah dulu gue lupa deh. Ya, bagian P3. Kesehatan gitu ya. Jadi kayak kalau ada yang nggak sehat, maksudnya ada yang fisiknya nggak sehat, terus kayak capek dan lain-lain bisa ke mereka gitu. Kita dikabarin kalau ada kayak semacam orang nggak sadarin diri. Cuman nggak sadarin dirinya kita juga nggak paham definisinya apa gitu kan. Apakah pingsan atau karena apa? Kalaupun pingsan dan lain-lain mungkin nggak jauh dari situ kan ada rumah sakit juga kan di tempat kampus itu, dan kita mikir kenapa gitu kan, ternyata kemasukan katanya. Bukan orang yang kita suruh alarm, ya, bukan orang lain. Jadi orang lain ini datang, kita sempat manggil ustadz di masjid sebelah kampus kita, fakultas kita, masjid di fakultas kita datang juga katanya nggak bisa karena bersamaan dengan maghrib itu kan. Jadi kita benar-benar dalam artian yang sangat apa ya, panik lah karena jujur acara pertama kali kita nggak pernah ada yang kerasukan. Nggak pernah ada yang kayak kerasukan. Terus dan ini acara pertama bagi gue dan Wiro gitu kan. Kita panik aja kita mikirnya adalah jangan-jangan apakah gara-gara alarm itu gitu kan. Itu sih. Terus akhirnya kita coba manggil teman yang bisa dalam artian untuk ya kira-kira komunikasi dulu deh atau gimana, atau bisa ada beberapa anak yang kayak anak remaja Islam yang di Rohis ya, anak Rohisnya gitu, emang kita minta bantuan mereka juga gitu sih. Itu lu ngeliat langsung banget Kak, kayak orang yang kerasukan? Itu awalnya kan itu di ruangan di dekat tempat area panitia itu ngumpul kan. Jadi akhirnya dibawa ke ruang panitia karena nggak kondusif kalau kita taruh di anak-anaknya. Ya itu dia teriak-teriak atau gimana? Teriak, nunjuk-nunjuk gitu, terus matanya melotot merah gitu kan, terus sampai lu ngeliat banget nih Kak? Karena di sebelah gue persis. Jadi jadi gini, ini mungkin rangkaian ceritanya adalah ketika anak ini kebetulan anak ini bukan anak dari Jakarta, anak atau perantauan. dari anak perantauan, dan kebetulan orang tuanya pun juga nggak di sini. Ada saudaranya, cuman saudaranya tinggalnya kayaknya nggak jauh dari tempatnya dia ke kos, cuman ada kerjaan waktu itu, kakaknya lah, kakak sepupunya aku Pak gitu. Nah terus kita panik karena kita nggak tahu harus ngapain, manage resiko yang tadi itu kan. Tahu-tahu ada kejadian yang gaib ini kan mungkin di luar dari ekspektasi kita. Mungkin kalau yang disiapin kan tim kesehatan ya, kalau tim gaib nggak ada. Kebetulan nggak pernah siapin kayak aneh gitu kan. Kalau ada pun aneh banget kalau ada tim gaib gitu. Cuman ya intinya lebih ke arah sana, lebih ke arah kita nge-handle gimana nih ada anak ini. Cuman namanya masih mahasiswa, kita gunain apa yang ada aja resource-nya pada saat itu kan. Jadi ada teman-teman yang ngaji gitu. Bahkan kita pun sampai akhirnya baca, anak panitia beberapa tuh ada yang kayak bacain, tolong nih bacain. Ada yang sebagian ngurusin mahasiswa. Karena kan kita kan harus make sure para mahasiswa ini kan bisa pulang, baik dia ke kosan yang naik kereta naik apa. Jadi kita punya catatan gitu kayak ini pulang kemana, kamu pulang kemana. Jadi biar kita tahu mereka safe sampai rumah gitu kan. Dan itu pun juga ada mentornya. Mentornya pun wajib infoin ke kita juga anaknya udah pulang apa belum dan lain-lain sih. Itu sih sebenarnya. Oke. Terus tapi kenapa dia tiba-tiba bisa kerasukan ya Kak? Sebenarnya ini baru dapat kenapa kerasukan itu ketika kira-kira seminggu kali ya. Maksudnya baru dapat seminggu dari acara itu kita baru tahu kenapa. Kerasukan. Seminggu setelah acara selesai baru tahu kenapa anak ini kerasukan. Kenapa? Nanti dulu harus ada ceritanya ya. Oke. Jadi anak ini cewek, lumayan cewek kan. Terus dia anak daerah juga, kuliah ini kan maksudnya benar-benar full buat belajar dan lain-lain, dan nggak ada keluarga. Jadi emang dia pun kosan kayaknya tinggalnya dulu di asrama sih ya, asrama dari kampus. Seingat aku ya, tinggal di kampus karena emang dia bukan anak yang dari sini gitu. Di saat itu di jam itu juga, di hari itu juga
ketika kita masih ngaji nih beberapa, ya dia tuh kayak semacam berontak gitu kan. Cuman ada teman gue yang nenangin. Itu dia dipegangin atau dibebasin? Kira-kira ada sekitar 4 cowok sama 5 cewek lah ya panitia yang di situ. Bersembilan? Kurang lebih. Ya, tapi enggak, maksudnya anak cewek ini dibiarin tiduran tanpa dipegangin? Duduk. Oh, Dia duduk kayak kita punya... Duduk terus kalian ngelingkerin gitu? Enggak sih, nggak ngelingkerin. Jadi kita kayak ngeliatin dia ngomong. Nonton. Agak salah ya sebenarnya. Cuman kan kita juga nggak punya ilmu untuk ngadepin itu, gitu kan. Mungkin kalau ngadepin orang yang marah-marah kita bisa gitu kan, bikin diam gitu kan biar tenang gitu kan. Ini enggak, ini bukan orang yang masuk ke dalam. Sebagai gambaran, jadi tuh lokasi fakultas gue ini, di kampus gue ini bentuknya kayak huruf H lah ya. Jadi ada kayak huruf H gini kan. Nah kita tuh bener kayak di pojoknya huruf A ini, kayak bener di bawahnya huruf H ini. Jadi situ tuh ada kayak kursi taman gitu, yang kayak muat, ya kayak bangku taman yang kayak cuma muat 3 orang aja. Itu ada beberapa bangku di situ kan. Terus ada dulu di situ masih ada musola, sekarang udah berubah bukan musola lagi. Nah situ tuh kita pas banget, jadi kita depan musola itu, anaknya itu kita taruh depan musola. Jadi biar gampang habis ngaji atau sholat di situ, maghrib langsung kita ngatin anak-anak ini, gitu kan. Dan kebetulan di lapangannya pun nggak jauh dari situ, dari yang lokasi kita taruh anaknya gitu. Dan pada saat itu emang kita doain gitu kan. Bahkan teman gue ditegur gara-gara salah baca atau apa gitu. Jadi kayak si Wiro ini baca kayak macam, gue nggak tahu, mungkin ayat kursi ya. Kalau gue kan pribadi, gue lebih nenangin kondisi yang lainnya gitu. Kalau Wiro ini dia fokusnya baca lah. Kayak diliatin kayak salah baca gitu kan. Mungkin kayak dia diem, terus kayak baca lagi, baca di lewat HP gitu. Kayak mungkin Muslim Pro apa gitu ya, baca kayak gitu. Jadi baca kayak gitu terus kayak diliatin. Terus dia nunjuk-nunjuk si anak-anak ini yang pemasukan ini nunjuk-nunjuk kayak ada 1 orang lah panitia member kita juga gitu, buat di tim kita, departemen kita yang bagian khatiman umum. Dia nunjuk-nunjuk, saya nggak suka sama dia, kayak saya pengen cekek dan lain-lain, pengen kayak gitu-gitu. Tapi suaranya tinggi atau suaranya biasa, Kak? Suaranya rendah. Oh, saya nggak suka sama dia gitu ya? Gitu. Cuman dia nunjuk terus kayak awalnya kita kan kayak fun, terus jadi kayak kelam, takut gitu kan. Ini kita ketawa bukan karena lucu, tapi kita bingung ya. Bingung kayak bagaimana nge-handle situasi yang kayak gitu gitu kan. Terus sempat di sana kedatangan beberapa dosen juga, terus kayak mungkin dosen udah kayak aware ya, udah kayak oh iya ini kayak masukan gitu. Cuman diterangin dulu aja baca-baca, habis itu udah paling keluar. Udah gitu kan. Nah, selesai nih angkat acara selesai. Semua mahasiswa alhamdulillah pulang sudah dalam keadaan yang aman gitu kan, ke rumah dan ke kosan masing-masing. Terus ada beberapa mahasiswa panitia yang emang stay buat ini anak ini gitu kan. Nah, terus di situ keadaannya kita bingung juga posisinya, apakah kita taruh di asramanya. Cuman kalau asrama kan karena mungkin tinggal sama karena di dorm kan mungkin bareng sama beberapa. Apakah kasihan teman-teman di dormnya? Atau itu udah berapa jam dia kerasukan, Kak? Lumayan lama. Jadi kayak masukan terus kayak dia sadar lagi. Kayak gitu. Jadi kayak ada kayak sejam, kayak sejam lebih terus dia sadar sebentar. Terus kayak kita juga siapin kayak makanan, bekal buat dia kan, karena pasti kan capek rangkaian acaranya dari pagi sampai malam gitu kan. Terus kebetulan dia juga bukan anak yang orang tuanya ada di sana gitu kan. Jadi mau nggak mau kita ada responsibility lah buat dia menjagain. Jadi 1 jaman dia kerasukan? Lebih sih kayaknya. Soalnya dari sebelum maghrib sampai selesai maghrib sih. Cukup lama. Sampai akhirnya anak ini kita ungsikan ke salah satu kosan teman kita yang perempuan gitu di kampus juga. Karena udah sadar kan. Kita bawa ke sana gitu. Cuman ya baik lagi, ternyata nggak di kampus doang kerasukannya. Jadi di rumah teman gue ini juga dia juga ngerasa dia juga kerasukan. Sempat kerasukan sebentar, cuman bisa dikontrol. Tapi yang ngerasukin sama makhluknya atau beda? Kan kita nggak kenalan ya. Enggak kayak, tapi beda nggak kayak perilakunya? Beda karena perilakunya anaknya cheerful. Anaknya tuh kayak hai Kak. Periang gitu ya. Bahkan setelah kejadian itu pun kan sering main gitu, sering ketemu kita gitu kan kalau di kampus. Sering ketemu dia di kampus gitu kan, kayak hai Kak, apa kabar gitu, senyum-senyum. Anaknya kayak gitu aslinya. Cuman ya intinya itu cukup mencekam karena dia kerasukan di rumah, dia di kosan
temen gue dan temen gue kayak report ke anak-anak yang lain kayak ini gini mana gue takut gitu kan. Akhirnya sampai kan kamarnya mungkin kayak tingkat gitu ya, kasurnya atas bawah gitu kan. Terus akhirnya dia tidur di bawah kan takut gitu. Takut. Kok ngebayanginnya aja gue pusing. Sampai akhirnya gak tahu karena mungkin satu kosan itu kan perempuan sama cowok itu kan cowok-cowok itu dicampur. Cuman campur itu dalam artian nggak bebas juga gitu karena emang ketat di kosan ketat. Cuman anak-anak yang cowok-cowok yang pada tinggal di kosan itu kayak keluar kayak nungguin juga, jadi kayak tuh bantuin dong yang lain gitu. Cuman kayak gitu sih. Cuman jadi kayak karena mungkin acara angkatan ya, jadi kayak oke gitu kan. Jadi kayak jagain tuh kasihan gitu kan. Cuman overall sih sampai sekarang kampus keadaannya aman sih. Maksudnya kayak gue juga nggak tahu keadaan yang kayak keseruan dan lain-lain nggak ada apa nggak juga nggak tahu sih. Serius Kak, gue ngebayangin gue harus tidur di atas gue orangnya lagi kesurupan. Nah itu cuman ya gue nggak tahu ya wallahualam juga cuman ya gue nggak yakin sih bisa tidur sih kayaknya soalnya kan kita ada kuliah pagi kan ya. Ada kuliah pagi pun dan mereka juga ada acara agenda terus juga. Bangunnya sadarnya gimana Kak? Sadar jadi ketika selesai acara ini dia tuh udah nggak didatengin lah sama kakaknya ini. Jadi kakak itu cerita ke kita. Ini makanya ada aku bilang. Jadi kakaknya datang ke kita, bukan kakaknya langsung ya, maksudnya kayak saudara kayak sepupu gitu. Jadi bilang ke kita ibaratnya. Jadi si anak ini jadi gimana ya? Bapaknya lah ya, bapaknya tuh kayak ngasih kayak semacam penjelasan? Bukan, ngasih semacam penjaga. Ke anak itu. Terus ternyata penjaganya itu nggak terima karena ya dia dimarah-marahin di ospek gitu kan. Terus yang kedua ternyata si anak ini yang penjaganya ini ribut sama yang ada di sana, ada di kampusku. Jadi katanya kalau orang yang bisa ngelihat sih katanya lagi ribut tuh katanya. Waktu azan pagi lagi ribut katanya. Kita nggak tahu sih ya. Kita nggak bisa lihat gitu kan. Cuman jadi kayak wah beneran kalau tahu kita bisa langsung kan seru ya ribut gitu ya. Karena di infonya juga baru berapa hari setelah kejadian itu sih. Jadi kakaknya datang juga gitu kan. Dia juga nggak 100% ikutan agenda acaranya. Karena mungkin capek juga letih kan. Itu sih paling. Terus nah kita juga tahu itu karena ada penjaganya itu dari kakak sepupunya. Kakak sepupunya pun ditelepon sama bapaknya. Kita infoin ke keluarganya, ini gimana Pak? Ini gimana. Ya mungkin keluarganya juga ya menutupi kali ya. Menutupi dia dikasih gitu. Cuman sampai sekarang sih anaknya masih ada ya kan. Halo kalau nonton. Masih sekarang tinggal balik ke kota yang kotanya asalnya. Tapi dia jadi tahu nih dia punya penjaga gitu. Hasil sih tahu ya. Dia tahu. Dia jadi tuh kerusakan itu gara-gara si penjaga itu nggak terima. Kalau dia dimarah-marahin. Mungkin acara ospek kali ya, ospeknya. Terus ada yang nungguin juga nih ternyata di daerah fakultas gua gitu. Ada yang nungguin gitu, ada yang ibaratnya penjaganya lah yang lama. Terus tahu-tahu kan ada orang bawa gituan, ya mungkin bertengkar kan. Mungkin orang baru nih mungkin gitu kan. Kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu permasalahannya apa gitu kan. Serem juga dunia sana ya. Serem. Itu pertama kali maksudnya baik gue dan teman gue ini Wiro kita ngerasain dan mendapatkan experience kayak gitu. Cuman itu unik aja sih karena ya intinya baik lagi kayaknya emang kesalahan ada di kita juga gitu kan. Waktu itu kita juga acara juga sampai maghrib terus perihal hal-hal yang bikin nge-trigger ke arah sana gitu kan. Mungkin tuh ya zaman dulu kan mungkin fun ya. Mungkin dan kita nggak mempertimbangin beberapa hal yang kayak gaib nih gitu. Enggak sih ke sana. Ya mungkin karena anak-anaknya terlalu Jakarta sentris ya. Jadi kita kayak kurang aware sama gitu-gituan. Itu sebenarnya sih. Tapi ini baru pengalaman pertama. Pengalaman pertama, yes. Berarti masih banyak pengalaman lain. Karena kebetulan Mira, jadi untuk di kampus gue ini hal-hal ini tuh banyak urban legend-nya gitu sih. Dan urban legend itu berdasarkan kayak lokusnya gitu. Jadi lokus tuh lokasi ya. Jadi kayak dia tuh punya daerah gitu kayak misalnya area depan itu ada si ini gitu. Udah ada teritori sendiri. Ada. Kayaknya kalau misalnya pun gue bisa gambar, gue gambarin. Jadi area depan parkiran itu sampai kayak preman ya? Iya, makanya juga kayak mungkin kayak orang kalau misalnya zaman sekarang kayak buat tukang parkir ya. Nah, ini parkiran gue sini buat punya gue gitu. Kayaknya gitu ya. Itu juga ada beberapa gitu kan kalau. Gimana nih diagramnya? Diagramnya ya.
Sebenarnya kayak kalau secara struktur bangunan itu kan kurang lebih 4 lantai gitu kan, dan hurufnya H. Ini fakultas atau kampus? Fakultas. Fakultas. Kalau kampus gede banget. Iya. Kalau ini fakultas tuh hurufnya tuh H. Kalau masih nggak berubah ya, harusnya hurufnya H gitu kan. Terus belakang ada lapangan, terus sama parkiran di sebelah kiri itu ada parkiran mobil juga gitu kan. Ada beberapa tuh kayak misalnya dari arah parkiran depan itu sampai ke keluar jalanan itu ada itu misalnya ada kayak ada itu. Ada siapa? Ada Urban Legend sih banyak gitu. Kita juga nggak merasakan ada apa enggak gitu, karena biasanya kan zaman dulu ya, pulang kuliah jam 12:30 tuh kayak seru ya, gitu, biasa aja. Pernah hal-hal aneh beberapa iya, mungkin di fakultas gue kira-kira 10% lah pernah ngerasain gitu. Cuman iya kita baik lagi kan, lebih takut sama tugas dosen ya dibanding sama setan gitu kan. Benar sekali. Takut gitu zaman dulu. Kalau yang udah kecicip, Urban Legend mana nih Kak? Urban kecicip mungkin agak konyol juga, karena kita pernah ada satu teman, gimana ya, dia pernah lihat langsung pas kejadian kita lagi pada nonton film horor gitu di kampus. Jadi gue punya circle gitu kan, jadi anak-anak kayaknya awal itu emang anak-anak yang suka nongkrong di kantin aja sih gitu. Terus kita sering banget ngadain kayak nonton film horor. Emang agak bodoh ya. Nonton hal itu kira-kira jam 10 jam 11 lah. Udah sepi banget kampus. Namanya juga anak muda ya, suka mencari adrenalin. Dan nggak semuanya ngekos. Ada sudah pulang. Jadi kenapa ada yang naik mobil, ada yang naik kereta dan lain-lain kan. Cuman akhirnya ngekos gitu. Ya ada salah satu temen ngeliat si Urban Legend ini waktu kita lagi nonton. Jadi dia lagi nonton itu. Jadi kalau nggak salah kita lagi siap-siap, kayak kita kan pakai lampu apa yang kayak sorot gitu ya. Lampu sorot yang gitu, kayak langsung terus kelihatan lah kalau dari kampus kan ke atas tuh ke bawah. Dari atas ke bawah itu kan kelihatan tuh udah ke area kita gitu. Nah itu dia ngelihat kayak bukan bayangan sih, kayak memang fisik ada nyata gitu. Fisik apa nih? Ya makhluk itu gitu. Nggak boleh disebut ya makhluknya. Boleh. Jadi tuh kayak makhluk itu kalau orang bilangnya kayak apa ya? Kayak perempuan gitu, pakai kebaya, bukan baju adat Sunda ya. Adat Sunda. Warna merah gitu, full merah. Itu dia nggak itu beneran. Kalau kita kan juga kita nggak percaya kan, ngayal lo, kayak ngabul gitu kan. Cuman ya sejak itu suasananya udah berubah, emang kayak tau dingin banget di sana. Ya gue nggak tahu juga ya, mungkin emang karena abis hujan atau gimana. Cuman teman ada yang pernah ketemu langsung. Kalau gue pribadi, alhamdulillah kalau di dalam kampus belum pernah gitu kan. Untuk di luar kampus, di luar area kampus pernah sekali gitu. Apa yang kalian? Jangan, kalau itu nggak boleh cerita. Kenapa nggak boleh cerita? Aduh serem itu, karena kebetulan nggak bisa tidur nih Saskia. Karena kebetulan acara kegiatan itu kira-kira pulang kita 1:30 habis futsal. Terus kita nongkrong di area makanan nasi kucing gitu loh, kayak angkringan gitu. Sampai malam nasi kucing masih ada? Masih, zaman dulu sampai subuh kayaknya deh. Oh iya ya. Jadi tuh kita dulu tuh habis nongkrong setengah jam 1 kalau nggak salah, jam 1 setengah 2. Pulang ya kita ketemu ituan lah. Bareng-bareng ketemunya? 2 motor. Gue sama temen gue bawa motor beda motor kan. Kita ketemu sama salah satu makhluk lah, gue nggak mau nyebutin. Gue ngeliat di spion gue, dia nggak ngelihat sama sekali. Cuman pas gue klakson, karena gue panik kan, gue klakson. Waktu itu gue pakai motor pakai kopling. Jadi, itu lu sendirian di motor? Sendirian. Terus temen lu satu lagi motornya sendirian beda, juga? dia di belakang lu, agak lumayan jauh. Terus yang lu ngelihat makhluk ini di belakang kalian? Iya, gue ngeliat makhluk di belakang, bukan belakang temen gue juga, di belakang gue persis kayak kayak gue goncengin. Udah itu doang sih. Terus temen lu tapi nggak ngeliat? Temen gue nggak ngeliat karena lumayan jauh, dan ketutupan sama mobil kan. Dan motor gue kopling, jadi apa yang lu gonceng Kak? Motor kopling itu kan gue kan kadang suka ngebut ya, karena gue takut gitu. Gue pribadi tuh gue bukan takut kenapa-napa, gue takut sebenarnya lebih takut orang. Zaman dulu kan begal gitu kan. Apalagi daerah Jawa Barat itu serem. Dan gue malam jam segitu kan. Ya pokoknya mungkin kalau yang tahu daerah lingkungan kampus gue, ya itu ada semacam kayak terowongan itu. Cuman terowongan kayak buat nyebrang kereta aja sih sebenarnya itu. By the way nih, kemarin tadi juga gue baru habis research nih, katanya di deket jalanan itu sebenarnya ada kuburan. Tapi kuburannya tuh nggak tahu diaksesnya tuh dari mana. Lu pernah denger nggak Kak? Nggak tahu. Sama ini gue kuliah
cuma naik kereta, kalau naik motor, kalau nggak nginep di kosan temen. Karena jujur nggak pernah kita cari tahu gitu, kayak observe langsung kayak, kita cari tahu ya ada keluar apa enggak gitu gitu. Kalau makanan mungkin ya. Kalau yang berbau dengan dunia gaib kayaknya enggak dulu deh gitu. Nggak mau dicari lah ya. Bukan nggak mau dicari sih, lebih ke arah kayak pengen hidup tenang aja sih Mir gitu. Ya, udah cukup sama tugas-tugas kampus. Itu yang paling horornya itu ya, tugas kampus. Sih, iya, udah. Kalau kejadian kayak goncengin makhluk itu, sebenarnya makhluk itu sebenarnya nggak begitu. Gue ngerti kayak apa ya? Itu tuh kayak sebenarnya kayak orang, bukan orang gitu ya. Oke. Jadi kayak kalau zaman sekarang kayak orang pakai masker kain gitu loh Mir. Atau masker kain nggak sih, kayak masker yang kayak masker batik gitu kan. Ya nggak kelihatan mukanya. Jadi cuma kayak ini tuh kayak hilang gitu loh. Apanya yang hilang? Jadi kayak ini Mbak, setengah muka itu hilang gitu. Gue juga nggak tahu sih, kayak gue nggak tahu karena waktu itu kan malam. Ya apa gelap ketutupan. Malam. Dan kebetulan gue tuh orangnya panikan. Jadi itu gue langsung klakson kayak heboh sendiri kan. Makanya temen gue nanya, lo ngapain? Lihat gue belakang gue ada apaan nggak sih? Kayak gue bilang gitu kan. Gak ada apa-apaan. Terus kayak, nggak gue mau pulang, gue temenin gue sampai rumah, gue bilang gitu. Karena gue takut dan gue panik. Cuman di situ kan, waktu kejadian itu kan, jadi temen gue ini ketutupan sama satu mobil kan. Jadi kayak, ini mobil motor gue, mobil baru ada si temen gue lagi gitu. Nah kayak mobil itu ngeliat juga sih harusnya. Karena mobil itu juga klakson gue. Kayaknya. Cuman gue nggak tahu, bagi gue nggak tahu mobil itu mobil apa. Cuman mobil itu klakson juga sih. Gue merinding sih Kak. Gitu. Cuman abis gue kebutin, ketemu sama temen gue ini kan gak jauh, temen gue nyusul gue karena nanya kenapa lo ngebut-kebutan, kayak ngapain sih, kayak temenin gue sampai pulang, gue bilang gitu kan, gue takut gitu. Itu lu tinggal di kos deket situ? Enggak, gue waktu itu pulang ke rumah di daerah. Jadi temen lu nganterin lu pulang ke rumah beneran? Enggak, dia sampai pancoran doang. Kata dia udah berani belum? Udah berani kan, gue takut gitu kan, takutnya nempel sampai rumah gitu kan. Kan gak lucu kan, sampai rumah tahu-tahu buka pintu, buka gembok, ditemenin gitu. Sebenarnya sih nggak masalah ya, mungkin baik intinya. Tetep aja nggak usah nempel. Enggak, kayak maksudnya ya jangan ngagetin juga pas lagi ngendarain nyetir motor gitu kan. Untung lu nggak langsung enggak sih kok. Jago sih gitu jago. Gitu sih. Itu aja sih paling gak ada lagi kalau gue. Karena emang fokusnya kita ya mungkin beberapa balik lagi tadi yang tempat gue mention, kita pernah ya ngalamin hal kayak gitu, dan mungkin gue yakin beberapa mahasiswa di kampus yang sama kita juga pernah ngalamin. Mungkin ya beberapa, nggak bilang banyak juga. Karena emang lokasinya cukup ya bisa dibilang mendukung lah ya buat kesana gitu kan. Terus auranya juga ya banyak, cuman yang gue yakinin sih di kampus itu sih yang masih ada gitu. Terus yang kedua, mahasiswanya juga kebanyakan juga lebih takut sama tugas-tugas dosen dibanding sama hal-hal gaib gitu kan. Pasti ada, cuman kayak gitu sih. Masih skeptis lah ya sama hal kayak gitu. Ya tapi namanya kalau kampus juga kayaknya emang banyak lah kampus-kampus lain yang juga. Semua gue yakin di sini pun mungkin ada gitu kan. Cuman iya bahkan di kantor. Baik lagi, cuman kayak bagi kitanya aja, kita kayak tergantung dari kitanya aja pembawaannya kayak gimana juga kan. Dan selama juga kayak mengganggunya bukan mengganggu yang membahayakan. Iya, bukan fisik sih. Iya, nggak menyerang bisa luka-luka atau tiba-tiba lebam gitu kan baru bahaya ya. Iya, betul. Kalau misalnya mereka kan memang dengan kita hidupnya berdampingan ya. Iya, harusnya sih bisa selaras lah ya, bisa gitu. Gitu sih. Oke, menarik. Thank you banyak ya Kak ya. Thank you. Nih, buat kalian juga nih yang mungkin punya pengalaman horor bisa kirim nih pengalaman kalian tuh kalau kalian mau datang ke studio. Mungkin bisa ganti gitu sih. Mungkin ini dicari sayembara. Sayembara. Narasumber baru baru. Karena mungkin kita jatanya gitu-gitu aja kalau kita dari gue kan. Kita dari kampus aja. Ini pernah subscribersnya lebih bosan lagi tuh ngeliat gue Kak. Nggak apa-apa. Lama-lama kan terbiasa. Oke deh, itu udah semua nih ceritanya. Udah. Semoga udah ya. Semoga udah. Yang lain udah lupa kayaknya harusnya. Kalau di luar kampus semenjak itu nggak ada lagi Kak? Nggak ada sih. Ya mungkin ada hal-hal yang kecil gitu kan. Cuman masih yang kayak oke lah gitu. Nggak bisa berdampak langsung ke gue juga gitu sih. Karena gue nggak ngerasain langsung. Iya, tapi yang paling besarnya ya itu. Ya gongnya itu sih. Oke deh. Oke, mungkin sampai situ dulu ya cerita kita hari ini. Thank you so much, Kak. Thank you for inviting me. Iya. Nanti kalau ada kasus. Jangan sampai dong. Ini ngedoain ini. Jangan kalau dong. Ada cerita baru, jangan lupa bagi-bagi. Iya, tak gue info ya. Iya. Apalagi itu gue paling penasaran sama kasus yang belum terungkap itu. Iya, kasihan ya.
semoga sehat deh. Iya. Terus penasaran tuh. Nggak pernah diomongin lagi sama... Apaan? Nggak pernah ada omongan lagi soal kasus itu. Kelanjutannya gimana? Kasihan sih, jujur gue kasihan. Dan itu pun kayaknya nggak lama gue wisuda ya. Oh, kejadiannya nggak lama setelah lu wisuda kan? Sebelum wisuda gue kayaknya deh. Gue lupa exactnya, cuman kayaknya kejadian itu kayaknya sebelum gue wisuda. Yes. Sampai situ dulu ya. Dari tadi kita udah bilang sampai situ dulu, tapi belum. Gak apa-apa. Thank you, Round for inviting me. Oke guys, sampai situ dulu video kita kali ini. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, buat like, subscribe, nyalain notifikasinya, share juga ke teman-teman kalian. Tapi itu takut viral ya kan? Gak apa-apa. Kalian juga bisa follow kita di Instagram di sini dan juga TikTok gue di sini. Instagram lu mau di-mention nggak, Kak? Nggak usah. Oke. Ntar kelihatan dong kampusnya. Benar juga. I'll see you guys in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive, bilang Kak. Stay alive. Stay alive. Oke. Thank you, Kak.